Selamat datang di The Deep Dive. Oke, kali ini kita bakal menyelami materi yang udah Anda bagikan nih soal dasar-dasar akuntansi manajemen. Ada banyak sumber ya, catatan, artikel, sampai laporan penelitian yang cukup dalam juga. Misi kita seperti biasalah ya, kita coba gali intisarinya. Apa sih sebenarnya akuntansi manajemen itu? Kenapa ini penting buat keputusan internal Anda? Dan ya gimana penerapannya di lapangan berdasarkan sumber-sumber ini? Siap? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Akuntansi manajemen itu apa ya sebenarnya? Kalau saya baca dari sumber Anda, kayak tulisan Holmgren sama Mulyadi itu, intinya ini proses ngasih informasi ya. Informasi finansial, tapi juga non-finansial, gitu kan? Buat siapa? Ya buat orang dalam organisasi. Berarti Anda nih, para manajer pengambil keputusan. Tujuannya buat bantu navigasi internal ya. Dari rencana strategis sampai evaluasi kerja harian. Bener gitu? Iya, tepat sekali. Dan yang penting banget dipahami dari awal itu bedanya sama akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan itu kan kayak rapor buat orang luar ya. Investor, kreditur gitulah. Terus dia terikat aturan baku, PABU atau SAK. Dan fokusnya ke data masa lalu, data historis. Nah, akuntansi manajemen ini beda jalur. Penggunanya ya internal Anda sendiri. Aturannya jauh lebih fleksibel, bisa disesuaikan banget sama kebutuhan spesifik Anda. Dan yang paling penting, orientasinya itu lebih ke depan, buat prediksi, proyeksi, perencanaan. Jadi di sini tuh relevansi sama kecepatan info seringkali ya lebih diutamakan daripada objektivitas kaku kayak di akuntansi keuangan. Oke, fleksibilitas sama orientasi masa depan itu menarik. Berarti infonya bisa di-custom banget ya. Nah, sumber Anda kan nyinggung juga soal aplikasi praktisnya nih. Kayaknya ada 3 area utama yang sering muncul ya. Ada manajemen strategis, terus manajemen kinerja, sama manajemen risiko. Bisa kita bedah satu-satu? Mulai dari yang strategis dulu mungkin. Gimana akuntansi bantu di level ini? Tentu, tentu. Jadi manajemen strategis ini bukan cuma ngitungin angka doang ya, tapi gimana angka itu bisa ngomong soal arah perusahaan ke depan, gitu. Sumber Anda kasih contoh misalnya pakai teknik kayak Activity Based Costing atau ABC. Ini bukan sekedar alokasi biaya biasa loh, tapi metode yang melacak biaya berdasarkan aktivitas spesifik yang makan sumber daya, terus dibebankan ke produk atau jasa. Ada satu laporan penelitian Anda malah nunjukin kasus menarik. Pakai ABC jadi ketahuan kalau produk yang tadinya dianggap paling oke, ternyata nyedot biaya overhead gede banget yang tersembunyi. Akhirnya manajemen harus evaluasi ulang strategi produknya kan. Ada juga Balance Scorecard, BSC. Itu buat bantu ukur kinerja dari banyak sisi. Nggak cuma duitnya aja, biar pas sama tujuan strategis jangka panjang. Wah, itu contoh yang konkret banget ya soal biaya tersembunyi tadi. Bisa mengubah cara pandang strategis gitu. Terus, pilar kedua gimana? Manajemen kinerja. Perannya apa di sini? Nah, kalau manajemen kinerja ini fokusnya ke siklus ya. Pertama, tetapkan target. Biasanya pakai anggaran atau standar gitu. Terus, ukur hasil aktualnya. Nah, habis itu, analisis selisihnya atau variansnya. Kenapa kok penjualan di bawah target? Atau kenapa biaya produksi jadi bengkak? Gitu kan? Analisis variansi ini ngasih sinyal awal buat Anda biar bisa cepat ambil tindakan perbaikan. Tujuannya ya biar operasi jalan efisien, sesuai rencana. Mau itu di level departemen, lini produk, bahkan sampai orang per orang. Ini mekanisme kontrol sama perbaikan terus-menerus lah intinya. Oke. Jadi strategi udah, kinerja diukur. Terus masuk yang ketiga nih, manajemen risiko. Gimana akuntansi manajemen bantu kelola ketidakpastian? Ya, akuntan manajemen itu perannya penting buat identifikasi, analisis, terus bantu mitigasi risiko. Terutama risiko finansial sama operasional ya. Contohnya nih, pas Anda mau pertimbangkan investasi baru, itu kan keputusan strategis ya. Nah, akuntan manajemen bakal analisis tuh, risiko keuangannya gimana, sensitif nggak sama perubahan pasar, skenario terburuknya apa. Ini bukan berarti ngilangin risiko sama sekali ya, nggak mungkin juga. Tapi lebih ke memahami risiko itu biar bisa dikelola, biar nggak ganggu pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang perlu ditekankan juga, 3 pilar ini, strategi, kinerja, risiko, itu saling nyambung erat. Dijahitnya ya pakai informasi dari akuntansi manajemen ini. Kayak contoh ABC tadi, data biaya akurat dari ABC buat manajemen strategis,
Itu nggak cuma ubah pandangan soal produk kan, tapi juga jadi dasar buat evaluasi kinerja manajer produk yang lebih adil. Itu manajemen kinerja. Sekaligus jadi input penting buat analisis risiko untung ruginya produk itu ke depan. Nah, ini manajemen risiko. Jadi ini sistem terintegrasi buat bantu Anda nyetir bisnis dari dalam, gitu. Jadi kalau kita simpulkan ya buat Anda ya pendengar, akuntansi manajemen ini ibaratnya kayak dashboard sama sistem navigasi internal yang canggih di perusahaan Anda. Dia ngasih info yang relevan, pas waktunya, fleksibel, dan ngelihat ke depan. Beda banget sama akuntansi keuangan yang lebih kaku dan lihat ke belakang ya. Tujuannya ya buat bantu Anda bikin strategi, ngontrol operasi, evaluasi kinerja, sama kelola resiko lebih baik lagi. Intinya sih, ini alat penting banget buat bersaing dan tumbuh, bukan cuma sekedar kewajiban bikin laporan aja. Betul sekali. Nah ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang ya. Mengingat sifatnya yang fleksibel banget dan fokus kebutuhan internal tadi, sejauh mana sih keleluasaan milih metrik, milih cara ngitung, cara nyajiin laporan internal, yang notabene nggak diaudit seketat laporan eksternal, itu bisa sengaja atau nggak sengaja ngebentuk atau malah ngebelokin persepsi orang-orang di dalam organisasi soal realitas bisnisnya sendiri. Sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.